Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di zaman yang modern seperti sekarang, manusia hidup di tengah gemerlap kemajuan teknologi dan informasi. Segala sesuatu serba cepat, serba praktis, dan serba digital. Namun di balik kemajuan itu ada sesuatu yang perlahan mulai pudar, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter. Kita mudah berdebat, tapi surut menghormati. Kita mudah berbicara, tapi lupa menjaga kata. Kita mengejar ilmu dan jabatan, tapi terkadang melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal semua kemajuan tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan kemuliaan dan akhlak ketulusan hati. Mari kita renungkan sejenak, apa sebenarnya arti akhlak, adab, etika, dan karakter itu. Akhlak berasal dari kata huluk yang berarti perangai atau tabiat. Ia bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di depan orang lain, tapi juga tentang siapa kita saat tak ada yang melihat. Adab adalah kesopanan batin dan lahir. Bagaimana kita menghormati guru, orang tua, dan sesama manusia. Adab menjadikan ilmu terasa berkah dan hubungan terasa damai. Etika adalah pedoman moral yang menjaga perilaku kita dan agar tidak menyakiti dan tidak merendahkan dan tidak sombong. Dan karakter adalah cerminan dari itu semua. Ia terbentuk dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi bagian dari diri yang tak terpisahkan. Akhlak yang baik adalah ciri utama seorang muslim. Rasulullah sendiri dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuliqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini bukan hanya pujian, tetapi penegasan bahwa kesempurnaan Rasulullah tidak terletak pada akhlaknya. Beliau tidak hanya berbicara tentang kebaikan, beliau menjadi kebaikan itu sendiri. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Inna buzi li utamimah malakarimal alak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihatlah, ternyata tujuan utama Rasulullah diutus bukan untuk menaklukkan negeri, bukan untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhlak yang baik tidak hanya tampak di masjid atau di majelis ilmu. Ia justru diuji di jalanan, di rumah, tempat kerja, dan di dunia maya. Kita mampu menahan amarah, itu akhlak. Ketika kita memilih diam daripada menyakiti, itu adab. Ketika kita menepati janji walau kecil, itu karakter. Dan ketika kita menghargai orang lain meski berbeda pandangan, itu etika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazan khalizal qalbi wa fitzumin khalikah, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, dan sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Surat Al-Imran ayat 159. Lembut, sabar, dan penuh kasih, itulah yang membuat Rasulullah dicintai oleh kawan maupun lawan. Bayangkan jika setiap orang memiliki akhlak yang baik, masyarakat akan dipenuhi dengan kejujuran, keadilan, dan rasa saling menghormati. Tidak ada kebencian, tidak ada fitnah, dan tidak ada kesombongan. Sebaliknya, jika akhlak hilang, ilmu menjadi alat kesombongan, kekuasaan menjadi sarana penindasan, dan harta menjadi sumber keserakahan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad,
khiyarakum ahsinukum al-akhlaqan. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran kemuliaan seorang bukan pada hartanya, bukan pula pada pangkatnya, tetapi pada akhlaknya. Ilmu tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah. Ia tinggi tapi tidak memberi manfaat. Begitu juga ibadah tanpa akhlak akan kehilangan ruh dan maknanya. Bahkan Imam Malik pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena dengan adab, ilmu menjadi cahaya. Tanpa adab, ilmu hanya menjadi beban. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang lain. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ketika seorang wanita tua melemparkan sampah padanya tiap hari, beliau tidak marah. Namun ketika wanita itu sakit, Rasulullah justru datang menjenguk. Seketika wanita itu menangis dan memeluk Islam. Itulah akhlak, bukan sekadar kata-kata indah, tapi kekuatan yang meluluhkan hati manusia. Sahabat sekalian, kita hidup di masa dimana banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat baik, tapi lupa menjadi baik sungguhan. Kita lebih sibuk membangun cita di dunia maya daripada membangun kepribadian di dunia nyata. Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Mamin sya'in atsaqulu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Bayangkan, akhlak bisa lebih berat timbangannya daripada amal-amal besar lainnya. Begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mari kita jadikan akhlak sebagai pakaian hidup kita. Jaga tutur kata kita, hormati guru dan orang tua, maafkan kesalahan orang lain, dan tebarkan kebaikan dimana pun kita berada. Karena sejatinya, orang yang berakhlak mulia akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ia mungkin tidak terkenal, tapi kebenarannya membawa kedamaian bagi banyak hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua umat yang meneladani akhlak Rasulullah yang lembut dalam tutur, sabar dalam ujian, dan tulus dalam setiap amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.